Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Waalaikumsalam. Anda sedang menyaksikan program Tabalong Dialog bersama saya Muhammad Rizky yang akan menemani Anda selama kurang lebih 60 menit ke depan. Pemirsa, di tema Tabalong Dialog pada edisi kali ini kita ketahui bahwa Indonesia khususnya dan Tabalong terlebih adalah merupakan khususnya Tabalong, kita sudah sering mendengar kata-kata bantuan sosial seperti itu, baik itu bantuan sosial yang sifatnya adalah gotong royong dari masyarakat ke masyarakat maupun bantuan-bantuan yang diberikan dari pemerintah kepada masyarakat, yang dalam hal ini masyarakatnya mungkin bisa disebut sebagai keluarga penerima manfaat seperti itu atau KPM. Dan kita mungkin masih ada beberapa elemen masyarakat yang masih mempertanyakan apakah sebenarnya bantuan-bantuan yang diberikan itu khususnya yang dari pemerintah, benarkah itu sudah efektif dan benarkah itu sudah tepat sasaran? Nah, itulah pertanyaan yang keluar di edisi kali ini yang akan sama-sama kita bahas dengan narasumber yang sudah kita hadirkan di acara Tabalong Dialog edisi kali ini. Ada dua orang narasumber dan tentunya beliau-beliau adalah orang-orang yang pakar ya, di ahlinya, yang merupakan ahlinya. Yang pertama, tepat di samping saya saat ini sudah ada Bapak Ji Yuhani. Bapak, apa kabar Pak? Alhamdulillah. Beliau ini merupakan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tabalong. Terima kasih sudah hadir Pak di acara Tabalong Dialog. Alhamdulillah. Oke, dan kemudian yang sebelah beliau, sebelah Pak Yuhani ada Pak Wahyu Wibowo ya Pak ya? Pak Dokter Wahyu Wibowo ya. Beliau ini merupakan akademisi. Nah, beliau ini sebelumnya sudah pernah hadir di acara Tabalong Dialog ya. Masih ingat Pak ya pertemuan sebelumnya kita? Oke, apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat Pak ya. Gimana Pak rutinitas harian? Alhamdulillah masih seperti biasa rutinitas di kampus dan Oke. di Ya, usaha. baik. Oke, baik, kita akan langsung saja nih Pak. Ini temanya kebetulan pada edisi kali ini adalah terkait dengan mungkin ada beberapa pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat ini, apakah bantuan-bantuan sosial khususnya dari pemerintah, entah itu dari pemerintah pusat atau mungkin dari pemerintah daerah ini sudah benar-benar efektifkah diterima oleh KPM tadi yang kita sebutkan, keluarga penerima manfaat ini tadi. Oke, baik, tapi sebelum itu saya ingin bertanya dulu kepada, mungkin langsung kepada Pak Yuhan ini selaku Kepala Dinas Sosial. Selama ini Pak, ada istilah bantuan sosial itu, kenapa Pak ada bantuan sosial dari pemerintah diberikan kepada KPM ini Pak? Apa tujuan sebenarnya? Baik, terima kasih pemirsa TV Tabalong. Kami ingin menjelaskan dulu permasalahan tentang bantuan sosial ya. Tapi sebelumnya bahwa yang sudah lumrah di masyarakat kita, bahwa di masyarakat itu ada masyarakat yang berpenghasilan rendah, kemudian yang menengah, dan ada yang lebih baik. Nah, dalam program di Dinas Sosial itu, kelompok-kelompok ini dibagi menjadi beberapa desil. Jadi ada desil 1, ada desil 2, ada desil 3, dan desil 4. Mereka kelompok keempat ini adalah 40% dari jumlah penduduk, tetapi mereka masuk ke dalam kelompok angka program. Jadi 40% dari jumlah penduduk ini adalah angka program. Nah, dari 4 kelompok ini, desil 1 adalah mereka yang sangat miskin, desil 2 adalah mereka yang miskin. Sasaran kita adalah mereka yang desil 1 dan 2 ini. Ini yang akan menjadi perhatian penuh dari pemerintah. Karena mereka, fakir miskin, ini menjadi tanggung jawab negara. Nah, oleh sebab itu mereka perlu kita perhatikan. Nah, pada kondisi inilah maka pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah, menyiapkan program bagaimana agar mereka yang masuk ke dalam desil 1 yang sangat miskin dan miskin ini menjadi perhatian kita, agar mereka bisa keluar dari itu. Nah, inilah sehingga diperlukan ada bantuan sosial. Bantuan sosial ini dalam rangka mengangkat harkat mereka, mengangkat kehidupan mereka untuk bisa keluar dari kemiskinan. Oke, baik. Tadi bantuan sosial ditujukan dari pemerintah tadi ditujukan kepada yang sangat miskin dan yang miskin tadi Pak. Untuk menaikkan sosial mereka tadi seperti yang Bapak sampaikan tadi. Kalau boleh tahu bantuan sosial apa saja nih Pak, jenis-jenisnya yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah saat ini Pak? Iya, mungkin kami akan jelaskan dulu mengapa seseorang itu miskin. Ini dulu yang perlu kita perhatikan. Nah, seseorang itu miskin, yang pertama karena mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar itu ada beberapa. Pertama, kebutuhan pokok. Sandang, pangan, papan. Ini belum bisa dipenuhi secara lengkap. Kedua, pendidikannya. Ketiga, kesehatannya. Ini yang paling mendasar sekali.
Jadi biasanya orang miskin itu memang tidak punya pekerjaan, sehingga dia tidak bisa memenuhi kebutuhan dasar pokoknya. Kemudian pendidikannya rendah, kemudian kesehatan juga tidak terjamin begitu, sehingga diperlukanlah program untuk masuk ke arah ke sini. Nah inilah sehingga kita bikin program ini. Jadi program-programnya masuk ke sana untuk kebutuhan dasar, kebutuhan pokok. Itu kita punya program. Kalau dulu ada namanya Draskin. Kemudian berubah menjadi Drastra, Keluarga Sejahtera, Bantuan Beras Keluarga Sejahtera. 2018 Tabalong itu satu-satunya di Kalimantan yang masuk ke dalam program bantuan pangan non tunai. Bedanya adalah kalau Draskin, Drastra itu bagi beras. Beras dibagikan kepada keluarga penerima manfaat yang penerima bantuan tadi. Nah, kalau BPNT, bantuan pangan non tunai, beras itu diganti menjadi uang. Jadi setiap keluarga, setiap KPM itu diberikan voucher dalam bentuk kartu KKS yang warna merah itu, namanya e-wallet ya, e-wallet, dan uang setiap bulan masuk ke dalam e-wallet itu, ke dalam kartu kombo itu sebesar 110.000. 110.000 ini digunakan untuk beli beras dan telur untuk memenuhi kebutuhan pokok. Beras dan telur. Artinya kalau dia sudah punya beras dan punya telur, paling tidak dia punya siap untuk memenuhi kebutuhan pokok di dalam keluarganya. Oke, baik. Terlihat bahwa dari penyampaian Bapak bahwa selalu ada inovasi, ada perubahan. Betul. Baik dari yang pertama tadi bantuan Draskin ya, kemudian berubah jadi Rastra gitu ya. Kemudian yang terakhir jadi bantuan pangan non tunai seperti itu. Baik, dan ini tentu ada alasannya Pak ya dari perubahan-perubahan ini Pak. Betul. Oke, mungkin bisa disampaikan juga ya. Pak. Jadi alasannya adalah kemarin pada saat kita Draskin, Rastra, kita bagi beras. Nah beras itu kita kerjasama dengan Bulog waktu itu. Nah terjadi permasalahan yang sangat serius. Pertama, beras yang diterima kadang-kadang mutunya tidak bagus. Kadang-kadang ada ulatnya, ada debunya. Belum lagi beras itu bukan beras lokal. Sehingga masyarakat penerima ini banyak yang komplain. Nah, setelah pemerintah melihat itu, belum lagi di masyarakat, karena beras itu kita serahkan ke desa dan desa yang membagi, belum lagi ada yang di desa itu ngambil kebijakan sendiri, bagi rata. Oh ini tidak dapat, dibagilah semua. Padahal tidak boleh. Yang dapat itu hanya mereka yang terdaftar. Karena mereka yang terdaftar penerima manfaat itu memang sudah ada memenuhi persyaratan. Jadi tidak bisa dibagi rata. Sebab ada orang berpendapat, loh kenapa si Anu tidak dapat, sedangkan sini dapat. Kita harus bisa membedakan, mana yang miskin, mana yang tidak. Saya contohkan gini, di satu keluarga, hidup 2 orang. Ada suami istri misalnya. Nah, kemudian di sebelahnya ada hidup 2 orang, tapi dia punya beban anak 3. Maka yang pertama harus dapat adalah yang beban anak ini tadi. Karena bebannya lebih besar. Nah, sementara di sini kalau dia bekerja, ada aja penghasilan memenuhi, dianggap cukup. Sementara yang beban anaknya ini harus didahulukan karena pendidikannya, kesehatannya perlu mendapat perhatian. Ini. Nah, kemarin pemerintah pusat langsung dalam rangka mengelola bantuan sosial ini supaya tepat sasaran dan memenuhi keinginan dari KPM, dirubahlah menjadi BPNT, Bantuan Pangan Non Tunai. Nah, BPNT ini sendiri sebenarnya kalau pertama rumit. Kenapa? Pertama, kita harus aktivasi dulu bank. Banknya Bank BRI kalau di Tabalong. Nah, Bank BRI dia akan aktivasi kepada semua penerima dengan menyerahkan kartu seperti ATM. Tidak cukup di situ. Di tiap desa kita harus menyiapkan e-warung. Elektronik warung gotong royong. Apa itu, Pak? Itu warung yang menyiapkan beras dan telur. Jadi warung ini apakah dari bikinan warung kita dari Kubo Jasa, dari Kementerian Sosial, ada juga dari BUMDes yang bikin itu, ada juga warung pribadi. Tapi dia menyiapkan beras dan telur di situ untuk dibeli oleh masyarakat penerima manfaat tadi. Dia gesek di situ, dia bisa beli beras dan telur. Nah, untuk bisa menjadi warung, BRI harus menyiapkan agen briling di situ. Ada mesin edisi. Nah, ini berumit kan jadinya, ada mesin edisi di situ. Tetapi karena ini beban yang diserahkan kepada bank, agar bank penyalur harus menyiapkan itu, kita menyiapkan e-warungnya, maka di Tabalong ini ada sekitar 144 buah. Dari 131 desa dan kelurahan, 144 buah sudah siap
dan itu sehingga Tabalong paling siap terhadap pelaksanaan bantuan pangan non tunai. Dan bulan November kemarin Tabalong mendapat penghargaan sebagai pelaksana bantuan pangan non tunai terbaik di Indonesia karena memang sasarannya tepat. Dengan itu tidak siapapun tidak boleh, karena dia yang hanya punya kartu KKS itu yang boleh ngambil dan tidak boleh digantikan dengan yang lain. Misalnya beras diganti dengan odol, dengan minyak tidak boleh. Memang harus beras dan telur. Ini inovasinya. Ya baik Pak. Kemudian selain bantuan pangan non tunai, apakah ada bantuan lain Pak dari pemerintah yang diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan tadi Pak? Iya, jadi begini. Bantuan pangan non tunai ini hanya untuk memenuhi kebutuhan pokok. Pokok ya? Ya, kebutuhan pokok. Jadi beras, telur. Nah ini 2019 pemerintah daerah nambah, ya Pak Anu nambah. Jadi sesuai dengan janjinya Pak Bupati kemarin, 110.000 ini tidak cukup. Kalau beli beras 110.000 dianggap 2,5 liter lah. Untuk 1 bulan kan tidak cukup. Itu 1 bulan Pak ya? Ya, oleh Pak Bupati ambil kebijakan bahwa 2019 nanti kita tambah 110 lagi. Jadi bantuan pusat yang 110 masuk ke kartu KKS merah itu akan kita tambah 110.000 lagi. Programnya Pak Bupati tambah 110.000 lagi dengan kartu baru. Kartu namanya bantuan pangan non tunai daerah. Maka dia akan mendapat 220. Nah, lalu saya ingin jelaskan juga kalau bantuan pusat itu ada 9.760 KPM. Nah, yang tidak tercover di bantuan pusat ini ada 3.467. Ini kita jadikan BPNT daerah. Nah, kalau ini 110, yang daerah juga 110. Nah, tahun 2019 yang pusat 110 ditambah 110 dari dana daerah. Yang tadi 3.467 ini dia full mendapat 220. Dengan kartu, kalau yang KKS pusat itu warna merah, KKS daerah itu warnanya hijau. Nah, sehingga 2019 masyarakat Tabalong KPM keluarga penerima manfaat ini akan mendapat 220.000 per bulan. Diharapkan dengan 220.000 ini bisa dapat 1 belik setengah atau 1 belik 1 liter lah beras, dan diperhitungkan cukup untuk 1 keluarga 1 bulan. Ini khusus kebutuhan pokok. Nah, kebutuhan lain agar mereka bisa terjamin. Lalu keluarga ini mereka diberikan program PKH, program keluarga harapan. Jadi semua penerima program PKH itu ada 6.700-an, dia adalah penerima bantuan pangan non tunai. Pokoknya, kebutuhan pokoknya di bantuan pangan non tunai, kebutuhan lainnya, pendidikan, kesehatan ada di PKH. PKH itu sekarang 2019 kalau ada ibu hamil, dia akan dapat 2.400.000 per tahun. Oh, di situ ada anak balita, dia akan dapat lagi 2.400.000 per tahun. Kalau di situ ada anak SD di keluarga itu, dia dapat 900. Kalau dia ada anak SMP, dia dapat 1 juta. Kalau ada anak SMA, dapat 2 juta. Kalau di situ ada lansia, dia akan dapat 2.400.000 lagi. Kalau di situ ada UDKB, orang dengan kesehatan, dapat 2.400.000. Uang ini akan menjadi satu, tapi dalam 4 komponen. Saya bilang begini, ada ibunya hamil, ada anak balita, berarti 2.400.000, 2.400.000. Ada anak SMA, dapat tambah 2 juta. Oh, ada di situ lansia 1, berarti tambah lagi 2.400.000. Boleh 4 komponen, walaupun lebih, tapi yang dihitung 4. Ada bantuan tetap 550 setahun, dibagi 4 kali. Nah, maka mereka akan dapat sekitar 2.400.000 atau sekitar 3 jutaan per 3 bulan dapat. Tujuannya untuk apa? Pertama, anak tidak boleh putus sekolah. Ini tujuannya untuk anak sekolah. Pendidikannya harus ini. Banyak anak-anak kita, anak orang miskin itu yang sepatunya rusak, bajunya ini. Nah, di setiap desa ada pendamping yang mengamati mereka. Kalau tidak dibelanjakan untuk baju, tidak dibelanjakan untuk anak sekolah dan sebagainya, ini langsung didatangi. Kalau mereka melanggar, kita akan berikan sanksi. Nah, itu untuk apa? Untuk pendidikannya. Kesehatannya, ibunya hamil, wajib memeriksakan kehamilannya ke puskesmas. Wajib ke posyandu. Melalui dana itu sebagai pengungkit mereka. Untuk kesehatan, ada yang namanya JKN-KIS. Ini BPJS. Ini juga dari Kementerian Sosial. Nah, ini sudah dibayarkan semua. Jadi tidak ada alasan KPM penerima manfaat ini tidak ke puskesmas, kalau sakit tidak ke rumah sakit karena dia sudah punya BPJS,
kemudian tidak menyekolahkan anaknya karena dia sudah dapat bantuan PKH tadi. Nah, kemudian dia sudah dapat kebutuhan pokok dengan BPNT. Kemudian program berikutnya adalah mereka yang penerima program PKH ini kita berikan pemberdayaan. Nah, ini ditumpuk nih bantuan nih. Kita bikin mereka kelompok. Ibu-ibu penerima manfaat ini tadi, PKH tadi, bikin kelompok 10 orang. Ya. Bikin kelompok 10 orang, kita bantu lagi dengan kelompok usaha bersama. Kube. Kube namanya. Apakah dia beternak itik, ayam, kemudian ikan, sapi, macam-macam. Ada yang jualan sembako dan sebagainya. Kita bantu 20 juta per kelompok. Tahun ini ada 80 kelompok yang kita bantu. Tahun lalu kita sudah hampir 300 kelompok yang membantu mereka ini. Sasarannya adalah ibu-ibunya bekerja, menambah penghasilan agar kebutuhan rumah ini tercukupi. Nah, yang menjadi perhatian adalah bapaknya. Karena mereka miskin karena memang bapaknya tidak bekerja, tidak punya pekerjaan tetap. Ini yang jadi masalah sekarang. Ini yang saya bilang tadi, saya berharap dana desa ikut pemberdayaan dari dana desa itu. Karena di Permendes nomor 16 tahun 2014 yang baru itu menyatakan bahwa prioritas dana desa itu digunakan untuk kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan. Saya berharap desa ikut memberdayakan bapaknya. Contoh, saya bikin contoh ini. Ini kesempatan terbaik nih saya ingin sampaikan ini. Padahal sudah beberapa kali saya sampaikan. Silakan, Desa. Pak, tapi boleh, mohon maaf nih Pak ya, kita boleh tahan dulu Pak. Boleh. Karena kita bisa lanjutkan lagi Pak, setelah ini masih ada 3 segmen lagi. Ini sangat menarik sekali, itu tadi masih, saya rasa juga sebenarnya masih kurang puas saya, banyak sekali pemaparannya, masih seputar, apa namanya nih, masih seputar apa tujuannya, dan apa jenis-jenis bantuannya, tapi masih banyak lagi Pak. Tapi kita tahan dulu Pak ya, contohnya setelah jeda yang satu ini, karena iklan mau lewat dulu pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Tabalong Dialog setelah jeda yang satu ini. Baik pemirsa TV Tabalong, dimanapun Anda berada, kita akan kembali melanjutkan perbincangan kita di acara Tabalong Dialog. Tadi sangat menarik sekali penjelasan dari Pak Haji Yuhani terkait dengan, ini ada banyak tadi bantuan-bantuan sosial yang disebutkan oleh beliau. Dan beliau tadi masih ingin menyampaikan contoh sebenarnya, tapi kita karena tadi ada iklan yang lewat, jadi nih saya ingin melanjutkan kembali sekarang gitu Pak. Sekarang Pak waktunya Pak, boleh minta izin Pak tadi contohnya apalagi Pak mungkin yang bisa tanya. Tadi sudah ada dari mulai yang yang pokok ya, dari PKH gitu kan. Ada juga tadi Rastra gitu ya, atau yang sudah berubah jadi bantuan panganan tunai. Kemudian ada juga tadi untuk yang kelompok masyarakat, ada Kube. Mungkin apa lagi Pak yang ingin disampaikan Pak? Baik. Melanjutkan yang tadi ya, saya belum masuk itu. Jadi kita masih bicara tentang bantuan dulu, bantuan sosial. Jadi tadi sudah kita bicarakan bantuan sosial yang pokok, itu melalui BPNT, kemudian yang pendidikannya, kesehatannya ada melalui PKH, kemudian ada pemberdayaan untuk ibu-ibunya melalui kelompok usaha bersama. Nah ini kan sudah apa? Sudah dikeroyok sebenarnya. Jadi pokoknya ada, pendidikan kesehatannya sudah masuk di situ, ada kesnya, ada BPJS-nya. Kemudian ibu-ibunya diminta supaya bekerja, kita masukkan program Kubenya. Nah, tinggal bagaimana memberdayakan mereka. Ibunya bekerja, kita ingin ibunya bekerja, membantu penghasilan keluarga. Ada lagi bantuan-bantuan yang masih masuk ke KPM ini. Kita juga punya program namanya UIP, Usaha Ekonomi Produktif. Ini untuk perorangan. Nah, dia punya embrio usaha. Oh, ternyata bisa bikin rampi misalnya keluarga ini. Ya udah kita support dengan bantuan alat agar dia bisa bikin itu. Dia bisa bikin tempe, punya embrio itu kita support. Ini namanya usaha ekonomi produktif. Ini untuk bapak-bapaknya agar bisa bekerja. Nah, ini dalam bentuk pemberdayaan. Harus diberdayakan keluarga ini. Karena tadi saya bilang penyebab kemiskinan itu pertama memang dia tidak punya usaha. Usahanya tidak ada. Ada usaha juga perlu digenjot ini. Kenapa? Biasanya orang miskin itu jiwanya apa adanya. Jiwanya apa adanya. Jadi orang-orang yang ini biasanya ya udah cukup segini. Nah, ini perlu diberikan motivasi agar mereka bisa berusaha, bisa bekerja. Jadi kalau pola kami di dinas sosial, ibunya kita berikan pekerjaan melalui bapaknya juga harus kita dorong. Kita dorong untuk bisa bekerja.
bekerja menambah sebagai kepala rumah tangga. Nah ini yang saya katakan tadi, sebaiknya di Permendes nomor 16 2018 dijelaskan bahwa prioritas dana desa itu digunakan untuk kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Itu jelas di bab 3 atau bab 4, saya lupa namanya. Bab 3 kalau nggak salah itu ada. Nah kita ingin desa juga penanggulangan kemiskinan ini berangkat dari desa. Jadi dari bawah lah gitu. Jadi kalau kita hanya mengandalkan dinas sosial untuk penanggulangan kemiskinan, lambat. Tapi kalau kita mulai dari dana desa yang banyak, kita lihat, ada kabupaten tetangga yang sudah berani menganggarkan 10% dari dana desa itu untuk penanggulangan kemiskinan. Pemberdayaan. Saya contohkan gini, ada bapak-bapak yang bisa jualan sayur. Udahlah kita belikan kendaraan untuk jual sayur, nanti dinas sosial belikan modal sayurnya. Sehingga dia bisa punya usaha. Oh, ada yang bisa jual mie ayam misalnya, tapi tidak punya modal. Udah desa belikan gerobaknya, nanti kami yang akan support mie ayamnya. Sehingga mereka bisa keliling. Saya kira dengan pemberdayaan ini banyak sebenarnya. Desa tahu persis itu. Tahu persis apa yang mereka tahu, yang mereka inginkan di situ. Karena dia paling dekat kan. Nah, kalau kami kan menunggu laporan desa nih. Kalau desa tahu. Nah, saya berharap ada komplementer. Jadi penanggulangan kemiskinan ini kalau komplementer semua ikut bertanggung jawab. Mulai dari desa, saya yakin akan terukur penanggulangan kemiskinan ini. Dan saya yakin akan lebih cepat. Kita contohkan. 2000 angka kemiskinan ini yang paling kita naik itu di 2015. Kenapa naik waktu itu? Karena 2014 kita turun di bawah. 2015 terjadi gejolak ekonomi. Harga karet turun, batu bara turun, kemudian banyak yang PHK di perusahaan, ada perusahaan yang pilot waktu itu. Sehingga dihitunglah bahwa angka kemiskinan Tabalong itu melejit naik. Nah begitu naik, turunnya lambat. Coba kita lihat, 2014 itu kan 6,21. 2015 naik menjadi 6,59. Nah turunnya di 2016 itu 6,35%. Kemudian 2015 6,59, dan 2017 itu 6,09 yang tahun yang lalu. Nah, ini lambat sekali penurunnya karena kita belum komplementer. Artinya tidak semua dinas masih parsial nih. Jadi dinas ini yang orangnya, ini yang ini belum parsial. Padahal kita sudah punya basis data terpadu. Mestinya penanggulangan kemiskinan harus mengacu kepada orang itu aja. Kalau semua yang dituju adalah orang yang dalam basis data terpadu, yang angka kita di 15.000 di tahun 2018 itu semuanya mengarah ke sana, kita akan turunkan angka kemiskinan. Orangnya itu semua dikeroyok, saya yakin akan lebih cepat turunnya. Nah kita berharap komplementer lah, semuanya kita arahnya kepada basis data terpadu. Karena basis data terpadu itu adalah basis data yang diolah oleh statistik, diserahkan ke TNP 2K, TNP 2K menyerahkan ke Kementerian Sosial. Kementerian Sosial menyerahkan ke kami, ke Dinas Sosial, kemudian kami serahkan kepada desa, desa melakukan musyawarah desa. Hasil musyawarah desa inilah yang kita jadikan acuan untuk penerima manfaat ini. Nah, kalau ada yang mengatakan, oh itu salah sasaran, itu desanya yang kemarin di musyawarah desa itu yang mungkin tidak memasukkan. Tetapi tahun ini Dinas Sosial Tabalong sudah punya program baru namanya Sistem Layanan Rujukan Terpadu. Apa itu Pak? Sistem Layanan Rujukan Terpadu ini adalah dalam rangka mensinkronkan bantuan untuk penerima manfaat ini. Pertama yang dilakukan adalah kita punya fasilitator. Fasilitator ini ada di tiap desa. Dia akan melakukan updating data setiap saat. Dia akan datang ke rumah-rumah penerima manfaat yang tadi. Nah, dia akan masuk ke rumah, tanya semua. Sampai aset. Nanti rumahnya dipoto. Rumah dipoto, kemudian di dalamnya dipoto, sampai dapurnya, sampai WC-nya dipoto semua. Kemudian asetnya, sepeda motornya, apalagi kebun dan sebagainya dipoto. Dikirimlah ke kami. Nanti titik koordinat rumah pun akan kelihatan di situ. Kan kelihatan. Begitu kita klik fotonya, kita klik di dalam rumah, oh ada televisi 30 Nah, ini sudah tanda-tanda nih. Kemudian ada kulkas. Oh, sepeda motornya 3. Pak, katanya sepeda motor 3 ini semua ngutang. Masa sepeda motor 3 ngutang semua? Iya kan?
Tidak mungkin ini terjadi. Kalau spin motornya misalnya mungkin masih tidak baru dan sebagainya, mungkin kita anulah ini ada. Tapi kalau spin motornya 3, apalagi baru semua untuk anak-anak sekolah, nah ini menjadi jadi akan kelihatan di dapurnya. Oh, di dapur pakai gasnya 16 kilo. Itu udah bukan orang miskin. Kalau orang miskin gasnya 3 kilo. Ya, Nah, ini yang namanya SLRP. Itu yang nanti akan 2019 juga paling tidak akan jauh mengurangi kemiskinan. Pasti akan tepat sasaran. Itu salah satu nanti yang akan diterapkan di 2019. 2020 sudah jalan. Oke, sudah jalan Pak ya? Sudah jalan sekarang. Wah, luar biasa sekali. Baik Pak, kita beralih nih Silakan. ke Pak Wahyu Wibowo yang mungkin dari tadi kayaknya mungkin penasaran juga nih, beliau ini ingin memberikan komentar gitu. Pak, saya ingin minta nih komentar dari Bapak terkait dengan tadi Pak Haji Yohani selaku Kepala Dinas Sosial sudah menyampaikan banyak sekali sebenarnya bantuan sosial yang sudah diberikan gitu oleh pemerintah kepada masyarakat. Menurut Bapak seperti apa Pak? Apakah ini sudah efektif Pak bagi masyarakat menerima tadi Pak? Baik, kalau melihat dari desain program bantuan yang dilakukan di dinas sosial ya, ini sudah sangat komprehensif ya. Tetapi sudah disampaikan oleh Pak Yohani tadi bahwa penanggulangan kemiskinan ini kan tidak bisa dilakukan secara parsial oleh dinas sosial saja. Nah, kalau ditanya seberapa efektifkah, saya mungkin dari sudut pandang secara umum melihat data statistik angka kemiskinan di Kabupaten Tabalong, sebagaimana disampaikan oleh Pak Yohani tadi di awal, prosentasi dari tahun 2012 sampai ke 2017 ya, karena 2018 belum rilis nih. Saya ada beberapa mengolah data statistik dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Tabalong, bahwa memang berfluktuasi ya, relatif berfluktuasi. Nah, angka kemiskinan pernah terjadi turun pada tahun 2012 sampai 2014 ya. Nah, itu cukup signifikan turunnya. Tetapi apa yang sudah disampaikan Bapak Yohani tadi, bahwa pada saat itu terjadi momen penurunan harga komoditas dunia ya, salah satunya batu bara, harga karet, sehingga ini juga memiliki peran dan kontribusi yang sangat signifikan terhadap menciptakan angka kemiskinan di Kabupaten Tabalong. Nah, jadi hingga akhir 2017 tadi angka kemiskinan kita sudah 15.000 ya jiwa. Jadi ini juga harus menjadi fokus perhatian bersama bagi kita ya. Tentu tidak hanya dinas sosial. Saya setuju bahwa untuk penanggulangan kemiskinan ini harus dilakukan secara kolektif, tidak hanya pemerintah saja. Mungkin kita bisa melibatkan dunia usaha juga Pak ya, termasuk juga dana desa yang sudah disampaikan oleh beliau tadi. Dan kalau menurut hemat saya pikir harus di atas angka 10% itu, harus lebih berani. Karena kalau kita amati sekarang ini, kalau kita cermati, alokasi dana desa masih banyak dibelanjakan ke kegiatan fisik ya. Nah, sementara isu yang ada di desa secara umum, kalau melihat data ini tadi, ini adalah merupakan agenda prioritas yang harus diselesaikan oleh pemerintah desanya. Nah, jadi melalui usaha-usaha desa, program-program pendampingan, selain apa yang sudah dilakukan dinas sosial, tentu dana desa ini harus dikelola secara bijak, dan bahkan ada undang-undang sudah Pak ya yang memayungi ini. Tentu ya perlu diprioritaskan lah untuk alokasi penyelesaian angka kemiskinan ini. Oke, baik, salah satu jalur alternatif Pak ya untuk menanggulangi kemiskinan tadi penggunaan dana desa, karena memang benar-benar langsung di desa gitu ya, lebih mengetahui, benar Pak ya. Oke, baik, luar biasa sekali tanggapannya. Pak, saya ingin bertanya lagi nih ke Pak Yohani. Kita tadi sudah mengupas bantuan macam apa yang sudah yang sudah diberikan seperti itu Pak ya, dan yang 2019 ya Pak ya tadi. Sebenarnya nih kalau boleh berbicara, kita kan pasti kalau bantuan sosial pasti ke siapa nih gitu kan ya. Nah, ini bantuan-bantuan ini kan tadi diberikan tadi kepada orang-orang yang tadi katakan di levelnya tadi yang sangat gitu ya tadi ya, dan yang miskin seperti itu ya. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, sebenarnya di Tabalong ini mungkin di data terakhir aja nih yang Bapak yang kumpulkan entah 2018 mungkin atau di awal 2019 kalau ada, di Tabalong ini ada berapa Pak jumlahnya Pak yang Bapak ketahui? Jadi begini, kemarin kan angka kemiskinan kita di angka 15.000. Nah, itu setelah kita melalui proses yang panjang ya, 2017, 2018, alhamdulillah mereka yang penerima manfaat, yang KUBE, yang PKH, yang BPNT, ini sudah banyak yang merasa mampu. Kemudian secara mandiri ia mengundurkan diri. Ini banyak. Dan setiap hari saya dapat laporan bahwa hari ini saja dari Banua Lawas, bukan Banua Lawas, 3 orang tadi yang menyatakan mengundurkan diri, tidak lagi menerima bantuan PKH karena mereka sudah mampu cukup untuk kebutuhan mereka. Nah,
di angka terakhir yang kita bantu tahun ini itu angkanya di angka 13.422. Ini jadi kalau dari 15.000 turun menjadi 13.422. Ini yang terakhir, yang data kami terakhir yang sudah kita bagikan di Januari ini. Nah, kita berharap ini pun juga nanti akan turun juga lagi dari itu, karena setiap hari kita sudah mengecek ke lapangan, pendamping-pendamping sudah ini. Nah, ini adalah bagian dari hasil itu tadi. Kelompok usaha bersama, ada usaha ekonomi produktif yang mereka. Mungkin nanti kita perlu testimoni. Oke. Di Pamarangan sekarang udah bisa jualan. Dulu dia punya kelompok usaha bersama-sama, kemudian dia bikin warung. Sekarang dia bikin warung sendiri sudah. Wah, udah jualan, sudah punya backup. Nah, ini ada beberapa orang yang itu. Ini perlu juga kita minta testimoni mengapa mereka seperti itu, supaya memberikan semangat kepada yang lain. Banyak. Nah, alhamdulillah sudah ada penurunan yang signifikan. Walaupun tadi kata Pak Non tadi memang gejolak ekonomi mempengaruhi ya. Dan kenyataan di lapangan memang seperti itu, bahwa ini sangat berpengaruh. Nah, saya lupa tadi mengatakan bahwa bantuan yang sekarang sedang kita laksanakan itu, di samping bantuan pokoknya ada, PKH-nya ada, rumahnya juga kita perbaiki. Nah, ini rata-rata rumah orang penerima manfaat PKH itu udah kita perbaiki. Jadi mereka dapat 15 juta per rumah. Nah, ini udah. Jadi kalau ada ke desa ada rumah warna hijau, itu adalah rehabilitasi rumah tidak layak huni. Ada ciri khasnya, Pak, ya? Ada ciri khasnya. Tapi hijau itu bukan partai ya, karena itu memang itu memang ciri khas kami. Jadi hijau agak ketua-tuaan, tidak ada hubungannya dengan partai. Nah, inilah sasaran kita, inilah bantuan yang kita berikan. Nah, lalu saya ingin jelaskan juga bahwa mungkin aja masih ada di desa itu yang tertinggal. Kenapa tertinggal? Ada kemungkinan pada saat pencacahan tadi mereka tidak ada, atau sedang keluar daerah, atau sedang di mana, sehingga pada saat sensus penduduk oleh pusat statistik dia tertinggal. Itulah kesempatan yang harus dilakukan oleh kepala desa untuk diusulkan masuk ke dalam basis data terpadu. Setahun kita akan memverifikasi data itu 2 kali, bulan Mei dan bulan November. Nah, bulan November ini akan muncul data baru, basis data terpadu kita. Nanti kalau tidak masuk bulan November, bulan Mei, dia harus masuk. Nah, kalau dia tidak masuk ke dalam basis data terpadu, kita tidak bisa usulkan. Karena syarat untuk mendapat bantuan itu, pertama harus masuk dalam basis data terpadu. Baik, Pak. Kita jeda lagi, Pak, ya, sejenak. Ini luar biasa sekali. Ini semakin lama, ini semakin banyak yang pertanyaan-pertanyaan yang keluar. Saya juga ingin banyak bertanya juga sebenarnya, Pak. Cuman karena kita harus jeda dulu, Pak, ya, karena ada iklan yang mau lewat. Pemirsa, jangan kemana-mana. Tetap bersama kami di program Tabalong Dialog setelah jeda berikut ini. Ya, pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam program Tabalong Dialog. Kita akan kembali melanjutkan perbincangan kita terkait dengan seberapa efektif sebenarnya bantuan sosial yang sudah diberikan oleh pemerintah daerah atau pemerintah dalam hal ini kepada masyarakat yang memang layak menerima atau KPM seperti itu, Pak, ya. Baik, tapi kita beralih dulu nih. Kalau tadi ke Pak Yuhani di awal-awal, kita beralih lagi ke Pak Wahyu. Baik, Pak Wahyu, ini kalau dilihat kan tadi berdasarkan pemaparan dari Pak Yuhani bahwa beberapa tahun belakangan ini angka kemiskinan tadi mengalami penurunan seperti itu. Kenaikan. Kenaikan. Oh, sorry, maksud saya sorry ya. Terbalik ini. Nah, kalau dari sisi ekonomi, Pak, khususnya dalam hal untuk pembangunan daerah, apa sih, Pak, pentingnya ada kenaikan dan penurunan ini dampaknya bagi ekonomi daerah, Pak? Iya, kalau jumlah angka kemiskinan meningkat, tentu ini akan berpengaruh ya terhadap daya beli masyarakat secara umum, dan ini juga berkorelasi positif terhadap pertumbuhan ekonomi ya. Tentunya kalau angka kemiskinan di daerah itu tinggi, ini berpengaruh terhadap perekonomian kita. Nah, tetapi ini juga sekali lagi ya, kalau kita bicara konteks secara makro, ini adalah memang pengaruh dari makroekonomi kita juga ya. Hingga saat ini kita memang suka atau tidak suka mengakui memang daya beli maupun pertumbuhan ekonomi kita masih belum terlalu signifikan ya pertumbuhannya. Nah,
Kalau berbicara perspektif dari Dinas Sosial melakukan program-program bantuan itu, saya tentu setuju, efektif sekali sudah apa yang dilakukan oleh beliau melalui Dinas Sosial dan melalui beberapa program-programnya tadi. Tetapi kalau dari sudut pandang secara umum, kalau melihat data statistik tadi, artinya itu masih belum memiliki pengaruh yang cukup efektif ya terhadap menekan angka kemiskinan. Nah, inilah yang menjadi tanggung jawab kita bersama yang sudah disampaikan beliau tadi. Tentu ini perlu ada goodwill ya dari stakeholder kita, baik dari pemerintah daerah melakukan program-program yang prioritas dalam penanggulangan kemiskinan, juga dari stakeholder lainnya ya, dari dunia usaha tadi yang seperti saya sebutkan, sehingga secara ekonomi pengaruh penurunan angka kemiskinan ini bisa dilakukan secara fokus ya. Oke Pak, masyarakat ini kan tadi ada yang katakan sangat miskin dan juga miskin. Sebenarnya berdasarkan dari kriteria ini tadi itu, apakah ini menurut Bapak ya, sekali lagi menurut Bapak, apakah ini memang berdasarkan karena mereka itu tidak memiliki pekerjaan, lalu dikatakan seperti itu, atau mereka bekerja pun tetap dianggap seperti itu Pak? Iya, kalau karena kan tadi kalau berdasarkan dari penuturan Pak Yohani tadi kan bahwa kebanyakannya mereka tidak memiliki pekerjaan yang ya seperti itu. Iya. Kalau menurut Bapak seperti apa Pak? Ya, kalau dari sudut pandang ekonomi masyarakat yang masih di bawah kemampuannya di bawah garis kemiskinan ini itu memang faktor utamanya adalah tidak memiliki pekerjaan tetap. Nah, ini juga disebabkan banyak faktor, Mas Aris, karena mungkin minimnya akses terhadap pekerjaan-pekerjaan tersebut, akses pembiayaan, kemudian juga salah satu faktornya adalah keterbatasan latar belakang pendidikan ya. Ini karena berpengaruh juga secara signifikan ini, juga faktor-faktor kesehatan tadi. Nah, ini juga tentu perlu kita analisa secara detail ya. Nah, tadi kalau melihat dari 3 instrumen ya, tadi sudah dipenuhi secara kebutuhan pokoknya, kemudian dari kesehatannya, pendidikannya. Hanya saja mungkin yang menjadi prioritas Dinas Sosial saat ini adalah meningkatkan kinerja untuk pencatatan ya Pak ya, dalam pengadministrasian. Kriteria yang memang betul-betul kita anggap kurang mampu itu seperti apa kan. Nah, selain pencatatan, ketepatan dalam pencatatan keluarga kurang mampu itu juga ini yang tidak kalah penting adalah kita mempunyai tanggung jawab sosial untuk membantu mendampingi para keluarga kurang mampu tersebut dalam hal sudut pandang manajemen, tentu dalam manajemen keuangan keluarga misalnya ya kan. Nah terus kemudian apa-apa yang menjadi prioritas utama terlebih dahulu seperti yang sudah dikatakan beliau tadi, bahwa pemenuhan kebutuhan misalnya untuk akses pendidikan anak-anaknya itu harus menjadi skala prioritas bagi keluarga kurang mampu tersebut. Jangan hal-hal yang mungkin apalagi bersifat konsumtif ya, yang ini juga sangat berpengaruh terhadap program tersebut tidak bisa berjalan secara efektif. Nah, jadi ada hal lain di luar 3 instrumen itu tadi yang menurut saya juga tidak kalah penting menjadi perhatian khusus secara maksimal ya oleh Dinas Sosial maupun aparatur desa tentunya yang paling tahu dan mengerti masyarakat setempatnya itu. Oke, baik, ini saya ingin mungkin mengambil sedikit dari Pak Yohani dan juga ingin bertanya, tapi tetap ke Bapak ini pertanyaannya. Tadi konsumtif tadi Pak, bantuan-bantuan yang sifatnya konsumtif. Mungkin kalau Rastra kan benar-benar konsumtif seperti itu ya. Tapi kan ada juga tadi beberapa bantuan yang sifatnya untuk mereka untuk pemberdayaan tadi ya. Seperti itu. Kalau dari itu Pak, sebenarnya nih orang-orang yang katakan tadi kurang tadi, lebih baik memang sebenarnya dibantu yang secara konsumtif tadi kah atau pemberdayaannya Pak? Iya, dua-duanya memang perlu. Memang perlu dua-duanya ya? Dua-duanya, karena kurang mampu itu kan kebutuhan dasarnya masih belum cukup ya. Konsumtif dalam artian maksud saya adalah pemenuhan kebutuhan dasarnya ya. Nah, tetapi yang tidak kalah penting, beliau tadi juga sudah ada di kegiatan-kegiatan yang sektor produktifnya ya. Dalam hal ini tadi misalnya kelompok usaha bersama. Nah, ini juga menjadi hal yang juga patut dikembangkan ya di sektor produktifnya, karena cara yang paling efektif untuk mengentaskan kemiskinan ini adalah meningkatkan produktivitas masyarakat kurang mampu itu sendiri. Nah, baik dari akses pendidikannya, akses pembiayaannya maupun peningkatan kapasitas keterampilannya. Banyak cara yang dilakukan oleh beliau tadi ya, misalnya peningkatan keterampilan dalam bidang usaha perkebunan, pertanian, perikanan. Tentu ini kita sesuaikan dengan potensi-potensi yang ada di wilayah masing-masing tersebut. Oke, menarik sekali. Mengembangkan terus produktivitas dari masyarakat yang ini tadi
pengembangan terus produktivitas, kemudian tapi mereka juga tetap dibantu untuk kebutuhan pokok mereka seperti itu Pak ya, sehingga mereka bisa mampu sendiri, mampu istilahnya berdiri sendiri ya, istilahnya seperti itu. Nah, lalu Pak, tadi Bapak juga sempat menyampaikan bahwa ada yang bahkan sudah mengundurkan diri atau apa istilahnya dari ini. Bisa jadi sebab seperti itu Pak ya, karena mereka sudah sudah mandiri, sudah mandiri. Nah, lalu Pak, ini pertanyaan saya, ketika mereka sudah mandiri seperti ini, apakah mereka nih pendampingan seperti itu Pak? Atau mungkin nanti kita kan nggak tahu nih, maksudnya mereka karena mereka mungkin masih perdana atau memulai mereka untuk mandiri, kemudian ada kemungkinan mereka kayaknya enak yang dulu nih, mungkin kembali lagi seperti itu. Lalu apakah memungkinkan mereka dibuka kembali untuk diterima sebagai PKM seperti itu? Mungkin seperti itu Pak. Baik, mungkin saya akan jelaskan dulu tentang penambangan tadi, tentang BPNT dulu ya. Ini juga perlu diketahui oleh masyarakat banyak. Kita kemarin mengapa mengambil program BPNT, bantuan pangan non tunai, tidak bagi beras. Dulu kan Rastra kita bagi beras bersama dengan Bulog. Nah, alasannya kemarin kenapa kita harus bantuan pangan non tunai dan bantuan kartu combo itu, masyarakat langsung terima uang atau belanja di warung. Pertama, kemarin alasannya adalah karena kita surplus beras. Jadi Tabalong itu waktu itu 2017 kita surplus beras luar biasa, 37.000 ton per tahun. Sehingga oleh Pak Bupati, ya udahlah kita harus beli beras sendiri. Sehingga dengan menggunakan kartu KKS ini, mereka beli di Iwarung, dan Iwarung itu harus menjual beras lokal. Jadi beras lokal, kemudian telurnya juga dia cari di sekitar situ. Jadi, dan itu terpenuhi dengan beras lokal. Jadi semua beras yang dijual di warung itu adalah Impari, kemudian Sihirang, R42. Itu beras lokal. Nah, multi efeknya adalah petani akan pasti ada yang beli. Nah, mereka kalau tidak beli kalau kemarin kan dengan Perumda, tapi sebagian beli di pabrik-pabrik lokal. Nah, ini kan mendukung sekali. Jadi petani akan terangkat, harganya sudah pasti, di pabrik oleh masyarakat setempat, dijual oleh warung, digunakan oleh KPM penerima manfaat. Nah, ini yang BPNT. Ini salah satu dari dasar mengapa kita kemarin memang ngotot harus ngambil BPNT. Nah, kemudian tadi saya ingin melanjutkan bahwa memang banyak mereka yang sudah keluar. Kami tidak lagi menerima, Pak, kita sudah mampu, tidak terima BPNT lagi, kita tidak terima PKH lagi, karena kami sudah menganggap kami sudah bisa. Tetapi tidak sekedar itu, kita pastikan mereka benar-benar mampu nggak, benar-benar mau keluar nggak. Nah, ini jangan sampai nanti seminggu kemudian mau lagi. Padahal kalau mereka sudah kita keluarkan, sudah kita graduasi, sudah kita lakukan kementerian, itu sulit sekali untuk mengembalikan. Jadi datanya sulit sekali karena ini harus melalui proses yang panjang. Tapi kan begitu kita menggraduasi, saya sudah tanda tangan, kirim ke pusat, itu langsung hilang. Langsung hilang. Jadi rekeningnya itu langsung terblokir, itu nggak bisa masuk lagi. Jadi sulit. Nah, kita pastikan mereka, oh ternyata benar. Ya, ini sudah bisa beli mobil Pak, alhamdulillah. Udah ini banyak itu yang sudah gitu. Kemudian sudah mampu Pak, kita hasil pertaniannya melimpah Pak, sudah lumayan. Jadi kita tidak perlu lagi bantuan BPNT, kita tidak lagi bantuan PKH. Alhamdulillah, kesadaran mereka ini yang kita cari, kesadaran yang tinggi bahwa mereka punya kesadaran bahwa mereka mampu. Jadi jiwa seseorang yang merasa mampu itu yang kita perlu tanamkan. Sebagian orang kan masih mau tangan di bawah, ingin menerima bantuan terus, tapi masih sudah banyak di Tabalong ini yang sudah merasakan bahwa dia mampu. Nah, ini tetap menjadi perhatian. Pendamping kita di tiap kecamatan ada pendamping PKH, rata-rata 3-4 orang. Kemudian ada TKSK, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan. Ada lagi penyuluh sosial masyarakat di desa. Ada lagi yang fasilitator tadi. Mereka mengawasi terus. Kalau PKH, itu pendamping PKH mengawasi. Langsung door to door. Langsung ada pertemuan kelompok. Pastikan, oh kalau mampu, pastikan benar mampu apa tidak. Nah, kalau benar mampu, udah kita setujui untuk... Jadi betul-betul masih ada pertimbangan dulu Pak ya? Ada pertimbangan. Beneran nggak dicoba dulu gitu Pak ya? Kalau tadi karena sulit sekali kalau sudah benar-benar dihapus, tidak bisa diapa-apain lagi. Langsung ke pusat, nggak bisa lagi. Betul, nah itu. Jadi memang banyak pertimbangan. Jadi saya pun tidak serta-merta harus mengalurkan mereka. Tapi kalau sudah sampai ke tempat saya pastikan, benar nggak mampu? Oh ya, kalau udah mampu, kita lihat 1-2 minggu, kalau benar, udah kita usulkan baru untuk diproses gitu. Jadi tetap menjadi perhatian kita. Nah, sekarang kembali ke Desel tadi ya. Desel 1 sangat miskin.
Desel 2 miskin. Oke. Desel 3 itu hampir miskin. Desel 3 rentan miskin, desel 4 hampir miskin. Kalau keempatnya angka program. Yang rentan miskin ini kalau ada gejolak gugur nih. Gugur. Nah itu Gugur. posisi mereka yang baru tadi kan berarti? Iya, posisi mereka yang baru nih. Misalnya kena PHK, langsung gugur jadi miskin. Nah ini, kemarin yang gejolak ekonomi, getah, harga turun, langsung gugur nih, sehingga banyak. Nah kalau yang hampir miskin itu, dia tidak miskin. Dia tidak miskin, tapi juga tetap menjadi perhatian kita. Ini juga kami soroti nih. Jadi selalu menjadi perhatian kawan-kawan di lapangan. Kalau mereka dalam kondisi sesaat jatuh, maka mereka mendapat perhatian kita juga. Ini yang tugas fasilitator, tugas TKSK, tugas penyuluh sosial masyarakat yang selalu memantau. Tapi yang paling tahu tentang kondisi di lapangan itu ya kepala desa. Nah itu yang paling tahu. Makanya saya katakan kalau ada orang miskin tertinggal, desanya wajib mengusulkan. Wah ini kita luar biasa sekali. Jadi harus ada peran dari kepala desa dan juga tadi pendamping tadi Pak ya. Baik kita jeda lagi Pak ya. Ini jeda yang terakhir. Jadi mungkin setelah ini kita harus betul-betul sebanyak-banyak kita mengumpulkan datanya. Baik pemirsa, jangan kemana-mana. Perbincangannya sangat menarik sekali. Tetap bersama kami di Tabalong Dialog setelah jeda yang berikut ini. Baik pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam program Tabalong Dialog. Baik, saya akan langsung saja memulai perbincangan kali ini dengan Pak Yuhani lagi. Baik Pak Yuhani, ini begini Pak, saya ingin bertanya, tapi pertanyaan ini sebenarnya bukan murni dari saya, tapi ini pertanyaan yang sering keluar dari masyarakat ini sebenarnya. Ada yang melalui media sosial dan lain-lain. Apakah bantuan-bantuan yang selama ini diberikan oleh pemerintah itu sebenarnya sudah tepat sasaran, Pak? Nah, ini pertanyaan yang keluar, Pak. Mungkin bisa, Pak, dijelaskan. Dan kenapa sih sebenarnya ada sih orang yang mengatakan bahwa bantuan ini nggak tepat sasaran, atau yang ini sudah tepat, seperti itu, Pak? Baik. Masalah tepat dan tidak tepat sasaran ini kan masalah-masalah yang sudah lama muncul di masyarakat. Karena banyak orang yang datang ke rumah, Pak, kenapa si Anu dapat, saya tidak? Banyak yang datang gitu. Tapi permasalahannya adalah bahwa kita punya data. Pertama, seperti yang saya jelaskan di awal tadi, kita punya basis data terpadu. Nah, bantuan yang kita berikan itu berdasarkan basis data terpadu. Basis data terpadu itu diolah berdasarkan hasil dari statistik, hasil dari sensus statistik, diserahkan ke TNP 2K, kemudian TNP 2K menyerahkan ke Kementerian Sosial, dibuat peringkat, ranking. Itu tadi yang saya katakan, ada yang sangat miskin, ada yang miskin, ada yang hampir miskin, ada yang rentan miskin, dan ada yang hampir miskin. Kadang-kadang mereka yang rentan miskin juga mau ngaku miskin. Kadang-kadang yang hampir miskin yang tidak miskin, sebab kita pernah ada orang yang mengajukan kelompok usaha bersama reguler waktu itu. Nah, kita tidak serta-merta menerima kan, ada tim yang harus turun ke lapangan. Begitu didatangi, oh ternyata rumahnya tingkat 2. Oh di depannya ada Avanza, tidak bisa ini, tidak bisa diberikan karena sasaran kita kan harus orang yang benar-benar miskin dan atau miskin dan sangat miskin. Sasarannya ke sana. Nah, tepat atau tidak tepat? Pertama, harus masuk basis data terpadu dulu. Itu dulu kuncinya, masuk. Nah, kemudian ada pertimbangan lain. Di situ ada angka kemiskinan itu dilihat dari pendapatan keluarga dan dari beban keluarga. Jadi seperti yang saya jelaskan, mungkin pendapatannya sama, bahwa keluarga A pendapatannya 1 juta, keluarga B pendapatannya 1 juta. Tetapi di keluarga B di situ ada anaknya 3, sedangkan di keluarga A tidak punya anak, maka yang berhak untuk mendapat bantuan adalah keluarga B karena beban keluarga tadi. Nah, sementara yang ini juga ngotot mau dapat, padahal yang harus kita utamakan adalah ini. Sementara di sini tidak ada tanggungan, dia hanya 2 orang dengan bekerja, dilihat dinilai dari ranking dia masuk di rentan saja. Jadi bukan hanya penghasilannya, tapi beban keluarganya juga itu diperhitungkan. Perhitungan juga, Pak ya. Nah, makanya kita memberikan bantuan ini tidak serta-merta melihat
perhitungan tadi, beban keluarga seperti apa. Jadi sasarannya memang harus jeli. Dan itu sudah kita perhitungkan betul-betul. Mereka yang dapat bantuan itu adalah mereka yang benar-benar berhak untuk menerimanya. Jadi kalau ada masih ini, tapi paling tidak seperti yang kami katakan, bahwa data itu sudah diolah di desa. Pak, yang memberikan penilaian ke lapangan yang melakukan pendataan yang sebenarnya siapa, Pak? Kalau dulu kita menggunakan musyawarah desa ya. 2017 kita menggunakan musyawarah desa. Jadi desa kita serahkan data, ini loh yang akan menerima manfaat. Ini datanya, ini orangnya, by name, by address. Udah, Kepala Desa bersama tokoh masyarakat, BPD lakukan musyawarah desa. Nah, setelah lakukan musyawarah desa, sampaikan, beri tanda, mampu. Ini sangat miskin, ini miskin. Sampaikan kepada kami. Dia melakukan musyawarah kecamatan. Sampai di kabupaten, kita lakukan musyawarah. Kita panggil semua camat. Kita pastikan, ini loh yang akan dapat bantuan. Nah, artinya, kalau ada yang masih kelewatan, berarti di desa tadi itu. Nah, 2019 tidak terjadi seperti itu lagi. Karena kita sudah punya fasilitator. Yang saya katakan tadi, mereka berada di sistem layanan rujukan terpadu. Oke, luar biasa. Oke, baik. Sebentar, Pak ya. Pak, gimana tanggapan Bapak terkait dengan yang disampaikan Pak Yuhani tadi, Pak? Iya, kalau mengenai ketepatan sasaran, metode yang sudah dilakukan Dinas Sosial sudah sangat tepat. Karena pengumpulan data itu berdasarkan data yang sudah memang diberikan orang lapangan yang ada di desa tadi ya? Betul, iya. Jadi artinya kalau ada pertanyaan tepat atau tidak tepat juga perlu dicek juga prosentasinya ya kan. Ya, kita bersyukur kalau ada orang yang sudah tidak mampu, dia beranjak menjadi mampu kan ya. Tetapi secara umum begini Mas Aris, kalau saya melihat apa yang sudah menjadi desain program oleh pemerintah ya melalui Dinas Sosial itu tadi sudah sangat baik ya. Tinggal sekarang bagaimana kebijakan-kebijakan lain yang bisa mendukung untuk pengentasan keluarga tidak mampu ini ya menjadi mampu. Salah satu contohnya adalah misalnya meningkatkan partisipasi aktif masyarakat untuk misalnya melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Nah, ini perlu saya sampaikan. Saya juga mengapresiasi atas kebijakan kepala daerah kita di Kabupaten Tabalong ini. Misalnya, sekarang kan sudah tersedia nih perguruan tinggi agama Islam di Kabupaten Tabalong. Karena saya terlibat secara langsung di pengelolaan sekolah tinggi ilmu tarbiyah tersebut, secara keuangan SPP di situ tidak terlalu besar, sangat harganya sangat terjangkau, dan ini memang diinisiasi oleh pemerintah daerah, dalam hal ini kepala daerah kita Pak Bupati Tabalong. Nah, ini juga merupakan program visi beliau ya, dalam rangka mengakomodir keluarga kurang mampu di situ juga. Ya tentu kita juga melakukan pemetaan juga di situ ya, yang mampu juga akan kita tetapkan dengan biaya yang standar ya. Nah, tetapi kuncinya adalah partisipasi aktif masyarakat ya. Karena bagaimanapun juga saya memiliki keyakinan Pak Yohani untuk memutus mata rantai kemiskinan itu ya, atau keluarga tidak mampu itu adalah melalui pendidikan yang paling utama. Setidak-tidaknya kita harapkan para remaja di Tabalong itu minimal memiliki tingkat pendidikan SMA lah ya, atau yang sederajat. Nah, paling tidak kan kalau sudah tingkat pendidikannya minimal SMA itu ia memiliki akses yang lebih mudah ke pekerjaan-pekerjaan. Nah, hanya saja mungkin nanti perlu ditambahi dan dibekali keterampilan yang lain. Nah, juga selain itu program pendampingan yang bisa meningkatkan produktivitas lah tadi ya. Jadi kata kuncinya di partisipasi aktif pendidikan lah untuk masyarakat. Pak, mungkin sekalian diharapkan ke Bapak nih, tadi ada kata kunci tadi partisipasi aktif masyarakat, mungkin yang ke KPM-nya tadi ya. Apalagi Pak yang diharapkan selain mungkin ke arah pendidikan Pak? Jadi untuk ke arah pendidikan ini masyarakat tentu jangan sungkan-sungkan ya. Sekarang kan pemerintah juga mengalokasikan dana pendidikan juga sudah sangat besar ya. Nah, apalagi sekarang sarana prasarana pendidikan sampai ke pendidikan tinggi di Kabupaten Tabalong ini juga sudah mulai ya disediakan ya, walaupun baik secara langsung maupun tidak langsung ya. Nah, kami juga punya tugas ini dari lembaga pendidikan untuk mengajak masyarakat daerah khususnya Kabupaten Tabalong bisa turut serta lah ikut dalam memajukan dunia pendidikan di Kabupaten Tabalong ini, khususnya dalam rangka untuk memutus mata rantai angka kemiskinan ini tadi. Nah, kita harapkan ke depan para remaja generasi muda yang ada di Kabupaten Tabalong ini juga sudah tidak ada lagi lah yang putus sekolah. Nah, jadi
jangan ragu-ragu untuk melanjutkan tingkat pendidikan karena segala biaya dan lain sebagainya itu juga sudah banyak difasilitasi ya. Nah, sekarang tinggal kemauannya aja lagi. Nah, jadi kemalasan ini harus kita pupus lah ya. Nah, jadi itu kalau orang miskin jadi sukses itu banyak. Ada, dan orang misalnya mohon maaf secara kesehatan dia memiliki keterbatasan juga banyak yang sukses ya. Tetapi kalau orang malas jarang yang bisa sukses, belum ada. Nah, jadi kita harus menghilangkan kemalasan ini ya, karena kalau melihat dari negara-negara maju, produktivitas, disiplin dan lain sebagainya ini diciptakan melalui dunia pendidikan lah ya, baik yang formal maupun non formal. Itu saja. Oke, ini luar biasa sekali ini penutup closing statement dari namanya Pak Wahyu Wibowo ini. Beliau ini memang karena pakar pendidikan juga ya beliau ini ya, tergolong ya. Jadi sekarang tanggapan Pak dari Pak Yohani Pak, kalau beliau tadi dari sisi pendidikan nih, kalau Bapak gimana Pak sebagai kepala dinas? Silakan Pak. Mungkin gini, saya ingin menambahkan saja bahwa apa yang disampaikan Pak Wahyu tadi memang itu kunci utama. Kalau dia pendidikannya bagus, pasti pola pikirnya akan bagus. Dia akan bertani. Kalau dia punya pendidikan, dia akan bertani. Petaninya pasti akan petani yang cerdas. Dia akan berusaha menjadi cerdas. Jadi apapun yang dikerjakan, pasti hasilnya sudah dilihat. Oh, hasilnya pasti seperti ini. Nah, terkait dengan penanggulangan kemiskinan, di Dinas Sosial juga punya. Nanti kita akan wawancara lagi tentang bagaimana bisa pelatihan-pelatihan yang kita bina terhadap keluarga tidak mampu. Nah, ini kita punya. Dan kita punya langsung support dengan bantuan usahanya. Nanti, tapi tersendiri nanti, tidak hari ini. Nah, itu luar biasa itu juga. Itu sudah kita banyak menciptakan wirausaha baru. Tapi yang jelas bahwa pendidikan, kesehatan, ini hal penting. Kalau kita ingin maju, kita ingin lebih sejahtera, harus diutamakan ini. Pasti itu. Kalau pendidikannya jarang orang yang kalau pendidikannya bagus, paling tidak dia lebih cepat sukses lah. Amin. Luar biasa sekali penutup closing statement dari dua orang narasumber saya yang sangat luar biasa sekali ini. Penyampaiannya sangat kritis, tajam saya kira, dan sebenarnya sangat luar biasa sekali. Mudah-mudahan nanti didengar langsung oleh masyarakat. Oke, baik. Terima kasih Pak Yohani atas kehadirannya di acara Tabalong Dialog. Dan Pak Wahyu Wibowo, saya yakin ini beliau ini pasti sibuk sekali, tapi menyempatkan waktu untuk hadir di acara Tabalong Dialog kita ini. Saya pemirsa Muhammad Rizky beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Kami mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, terima kasih Pak. Terima kasih.